Halo semua, perkenalkan nama aku Jerome Jonathan, bisa panggil aku JJ juga, biar sayang. Jadi aku adalah seorang watercolor artist dan juga seorang calligrapher, dan sekarang lagi berkecimpung di dunia ilustrasi juga. Jadi biasanya dalam proses aku berkarya, itu ada memang beberapa elemen yang aku suka masukkan. Mungkin dari segi objek, aku suka mencantumkan bunga sebagai cara aku berbicara. Dan of course, aku juga suka memasukkan emosi-emosi yang lagi aku rasakan pada saat itu. Mungkin aku cerita dari karya aku yang menurut aku lumayan berhasil ya. Jadi aku waktu itu lagi merasakan hal-hal yang kurang enak dan ingin melepaskannya. Jadi pas banget waktu itu aku lagi ada bunga yang layu tapi tetap cantik gitu. Jadi aku ingin mengambil itu sebagai sebuah metafora dan aku aplikasikan ke dalam lukisan. Jadi mungkin itu salah satunya kali ya, kayak metafor atau semiotika. Untuk medium, aku tipe artis yang suka nyoba apapun sih. Jadi sedikit backstory, sebenarnya aku startnya dari kaligrafi. Baru aku mulai ke watercolor karena ngerasa kaligrafinya kayak polos gitu, hitam putih aja. And then kecantolan jadi sama watercolor dan berujung jadi watercolor artist. Dan juga sampai sekarang nyobain kayak akrilik, gouache, dan bahkan kayak spray paint. Untuk pengalaman aku nyoba teknik-teknik seru itu sering banget sebenarnya. Itu justru yang bikin aku kepincut sama watercolor. Jadi misalnya ada yang pakai garam, ada yang pakai alkohol, ada juga yang pakai pipet, bahkan ada yang pakai kartu, dan banyak banget. Jadi seru sih sebenarnya untuk coba teknik-teknik baru dan bisa diaplikasikan juga ke karya final. Aku lumayan sering gabungin media tradisional, watercolor, dan digital. Karena kadang ada efek-efek yang memang nggak bisa di-achieve di digital itu sendiri. Mungkin kalau dari medium lain bisa, cuma kalau dari watercolor memang feel-nya dan hasilnya itu beda aja kalau cat ketemu kertas, apalagi pas masih basah. Menurut aku internet itu double edged sword ya, jadi banyak positifnya cuma ada negatifnya juga gitu. Positifnya adalah aku banyak ketemu teman-teman baru dari dalam negeri maupun luar negeri, dan aku bisa lihat karya-karya mereka yang luar biasa dan juga berpengaruh dalam karyaku. Tapi negatifnya adalah aku juga jadi suka compare kayak, ini karya gue bagus gak ya sama mereka. Jadi biasanya yang bagus-bagus aja aku berusaha untuk ngambil. Untuk hal yang harus dihindarin sebenarnya overthinking sih. Karena biasanya kalau kita lihat blank piece of paper suka kemana-mana pikirannya. So that's why aku jarang sketch sebenarnya dalam lukisan-lukisan aku. Kalaupun ada kayak minimal banget. Jadi ketika aku udah taruh satu goresan kuas, ya udah lanjut aja dari situ. Kalau misalnya lagi di tengah-tengah painting terus kayak udah nggak serak lagi, atau misalnya the good thing about watercolor itu kamu bisa tinggalin dulu sih. Jadi ketika sudah semuanya kering dan kayak ragu misalnya mau nambah apa lagi nih, biasanya aku tinggalin dulu. Sebenarnya untuk potensinya dari watercolor itu luar biasa sih, dan melonjak banget tuh pada saat 2020 karena memang digunakan sebagai media terapi. Jadi untuk kalian yang perfeksionis atau terlalu overachiever maybe, atau mungkin kayak terlalu protektif dalam satu hal dan gak bisa move on, itu salah satu media yang memang bisa untuk melepaskan itu sedikit. Peran komunitas menurut aku tuh segalanya ya. Selain mungkin aku memang shameless extrovert, tapi kalau nggak ada komunitas, kayak aku mungkin nggak akan bisa kayak aku yang sekarang, karena penting banget at least ketemu beberapa yang sehobi. Jadi Parappa Society itu sebenarnya sebuah space sebenarnya, bukan berarti dalam bentuk tempat, tapi bisa dalam bentuk
komunitas atau orang-orang. Jadi terinspirasi dari aku pada saat masih magang dan baru mulai berkarya juga sekitar 2017. Kayak aku ngerasa orang nih bisa loh berkarya dalam waktu kurang lebih 15 menit atau pas lagi jam break pada saat ngantor. Kenapa namanya Parapa? Kalau kalian notice itu sebenarnya dari bahasa Sunda itu saparapa. Nah, jadi aku potong jadinya Parapa. Jadi pingin menjelaskan juga kalau misalnya kalian bisa mulai dari 15 menit dulu, 1/4 jamnya kalian. Jadi ketika 1/4 jamnya sudah kalian rasa seru, kalian bisa upgrade itu menjadi mungkin 1/4 3 jam atau mungkin 1/4 hari kalian, dan mungkin bisa jadi 1/4 tahunnya kalian atau mungkin seumur hidup. Jadi aku pengen encourage kalian untuk mulai aja dulu, kayak coba aja dulu dikit. Kalau nanti suka, you can continue. Art is something that you cannot explain with words, but you can pour it on any other mediums that you like. Entah itu misalnya kertas, kanvas. Jadi menurut aku art itu adalah emosi yang nggak bisa kita sampaikan dalam bentuk kata-kata.